kemarin dia cerita dia pernah ngilangin 1 miliar dalam 1 kali klik forex. Itu gila banget. Ya itu banyak sih, karena gue waktu itu kan greedy kan. Yo guys, what's up? Lagi bareng gue Indra Kens, aka Indra Kesuma. Oke, di video kali ini agak spesial karena gue gak sendiri. Kali ini gue bareng Wiki Jeroski ya. Boleh kenalan dulu ke mereka buat yang pada belum kenal. Perkenalkan, nama gue Wiki Jeroski. Jadi gue ini adalah seorang b-boy, tapi gue saat ini seorang trader juga. Dan gue sudah aktif trading kurang lebih nggak kerasa 5 tahun sih berjalan. Hampir 5 tahun ya? Baru 5 tahun. Baru 5 tahun. Wah, itu udah lama banget. Gua pribadi baru 1,5 tahun ngejalanin trading. Oke. Jadi backgroundnya b-boy ya? Backgroundnya gue b-boy. Nah, sama kayak gue. Kalau gue kan backgroundnya lebih ke nyanyi ya. Iya, tapi kita semuanya di dunia seni ya. Ada dunia seninya juga, dan betul. kita nyemplung ke dunia trading, bisa dibilang ya cukup berhasil. Gua baru 1,5 tahun dan Wiki ini udah 5 tahun. Iya. Jadi singkat cerita nih gini guys, buat yang belum tahu, jadi kenapa gue bisa kenal dan ketemu sama Wiki. Nah, gue kan bikin kursus trading tuh. Kita ngajarin trading di binary option. Gue pakai platform Binomo kemarin. Nah, jadi Bro Wiki ini ternyata bukan hanya trading di binary, tapi di semua instrumen, saham, forex juga ya, cryptocurrency juga ada. Jadi dia pengen nyobain semua. Dan salah satunya adalah binary option. Akhirnya ketemulah dengan gua, kita ngobrol, dan akhirnya dia gabung ke kursus trading. Dan gak butuh waktu lama karena mungkin pengalaman dia di bidang trading udah banyak banget, semua instrumen udah dia mainin. Gak butuh waktu lama dia untuk menguasai metode dan skillnya. Akhirnya dialah yang paling gimana bilangnya, bersinar gitu di antara semua member-member. Dan akhirnya sekarang dia jadi mentor juga. Nah, jadi kemarin tuh hari Sabtu tanggal 1 Februari kita baru bikin workshop di Jakarta. Jadi gue dari Medan terbang ke Jakarta, kita berdua bikin workshop. Nah, gue fokus ke metodenya, kalau Bro Wiki ini lebih fokus ke psikologinya. Betul. Nah, karena balik lagi trading itu butuh psikologi. Dan akhirnya gue pertama kali nyentuh 1 miliar. Wah, luar biasa. 1 miliar dari binary option tanpa background trading apapun. Dan itu ternyata bisa guys. Jadi sekarang gue nih pengen ngobrol ke Bro Wiki tentang ibaratnya serba-serbi trading deh, suka dukanya trading. Karena gue gini, gue mikirnya gue udah dapat 1 miliar, apalagi nih another challenge untuk mungkin putarin dana gue ke lain. Karena Bro Wiki sendiri semua dia cobain. Nah, gue pribadi 1,5 tahun gue cuma nyobain binary option doang, cuma nyobain platform Binomo juga. Gue pengen juga kayak nyobain kripto. Kemarin udah sempat tanya-tanya Bro Wiki, gue sempat investasi di Bitcoin dan lumayan profitnya, sempat kayak $4.000, 50 juta juga. Kan lumayan kan. Jadi gue pengen juga bisa kayak Bro Wiki ini nyobain semua instrumen trading. Tapi langkah awalnya gimana nih bro? Kita kan nggak punya pengetahuannya gitu. Jadi sebetulnya langkah awalnya sebenarnya kalau kayak Bro Indra ini udah enak banget bro. Karena begini, ketika bro sudah mencetak 1 miliar bro yang pertama, itu enak banget ketika bro bisa puterin dananya ini mungkin kayak di saham. Lalu bro bisa beli saham-saham bagus. Entah blue chips atau big caps. Pokoknya bro boleh beli dan bro bisa invest. Jadi bro saat ini udah bukan trader lagi, tapi investor. Investor ya? Iya. Berarti levelnya udah berbeda ya? Sudah berbeda. Nah, jadi kalau misalnya contoh binary nih, gue pengen tanya kenapa akhirnya Bro Wiki ini nyobain semua instrumen investasi, instrumen Jadi trading. Sebenarnya gue pertama ini penasaran gitu. Menurut gue apa iya dari binary ada yang bisa sukses? Karena kebanyakan gue nonton konten-konten YouTube itu ya semuanya pasti ya kita tahu lah ya, dan gue juga hampir nggak pernah ketemu orang-orangnya itu siapa gitu. Tapi gue langsung chat Bro Indra personal, dan yang langkah awal yang gue lakuin adalah gue langsung tanya, lu real trader atau bukan? Kalau bukan real trader, ya udah ibaratnya jangan ngajarin gue. Ibaratnya gue mau belajar sama orang yang ibaratnya dia udah bener-bener nyemplung di bidang itu. Nah, karena gue dengar cerita lu kemarin, lu pernah ikut salah satu grup trading binary juga, dan ternyata orangnya nggak jago trading. Trading, dan dia ibaratnya ternyata cuma ibaratnya ya cuma untuk mencari itu aja, mencari affiliate dan lain-lain, dan itu menurut gua kayaknya nggak oke gitu. Nyari member ya. Sebenarnya kita kasih tahu dunia gelapnya ya guys. Gini, kalau kalian udah punya modal, gampang aja buat kalian bikin account, mau Binomo, mau Olium Trade, mau IQ Option, kalian masukin aja ratusan juta. Terus kalian bikin kelas, pasti orang mau ikut. Iya, dan itu juga udah anti kalah. Tapi gini, ketika orang-orang udah masuk jadi member kalian, nah di situ pertanggungjawabannya. Nah, kita berdua udah ngerasain nih jadi mentor kan. Tiap hari kita di chat, ditanyain, gue loss, gue gini, konsultasi, itu yang kalian bakal berat di beban moral. Tapi kalau cuman untuk dapat duit dari trading, asal punya modal aja, udah masukin aja ratusan juta, itu pasti semua orang pengen belajar sama kalian. Bener gak? Betul banget. Nah itu makanya kita udah ngejalanin, dan tadi kita ngobrol-ngobrol juga.
Gue pengennya kayak sekarang udah 1 M nih. Ya. Mungkin setengahnya gue pengen tarik, gue pengen pindahin entah ke cryptocurrency, entah ke saham kayak yang bro bilang, entah ke forex gitu. Jadi apakah kita harus benar-benar cari mentor lagi untuk belajar forex atau gimana? Begitu. Bersyukurnya kita saling melengkapi nih. Oh iya. Jadi gue bisa belajar binary, lalu gue bisa ngajarin saham, itu forex dia, dan lain-lain gitu. Itu dia guys. Gue udah pernah sharing juga ke kalian kan. Salah satu faktor kesuksesan kita itu ya nomor 3 apa? Relasi gitu. Dan salah satunya Bro Wiki ini adalah salah satu relasi gue yang terbentuk dari dia kenal gue dari binary dan ternyata dia ini trader forex, trader saham, cryptocurrency. Gue banyak belajar juga dari dia. Dia belajar binary dari gue belajar saham, forex dan lain-lain dari dia. Untungan gue dong bro, banyak gue belajar dari dia. Betul. Oke. Kan kita ibaratnya siap. Ketika saling gue melengkapi ya. Memberikan ilmu itu akan berkembang lagi. Saling support ya. Betul. Nah jadi gini, banyak juga yang nanyain gue, banyak juga yang mindsetnya masih salah nih bro. Banyak orang mengira kayak gue sekarang bisa punya 1 miliar dari kita sebut merek lah langsung ya, dari Binomo. Dan kalian harus tahu gue nih nggak dibayar sama Binomo sama sekali, karena kebetulan aja gue pakai platform Binomo. Dan ini gue lagi pengen nyobain platform binary yang lain nih bro, kayak Olium Trade, kayak IQ Option. Kayaknya harus dicoba kita ya. Harus coba gitu, karena supaya kita tahu mereka ini fair nggak gitu. Iya. Karena kalau untuk seorang trader itu yang paling penting itu broker itu berani bayar kita. Gitu. Kalau gue jujuran aja, ketika gue trade yang paling penting si broker mau bayar gue. Yang penting kita profit, kita dibayar, WD masuk gitu ya. Betul. Gue loss, lu silakan ambil uang gue. Tapi gue profit, lu silakan bayar profit gue. Oke. Dan kebetulan bro udah pernah nyobain broker binary yang lain nggak selain Binomo? So far sih gue baru coba Binomo. Waktu itu gue iseng pertama-tama tuh cobain Olium Trade gara-gara gue kena iklan juga. Iklannya kemarin yang gendut itu tau lah ya. Udah nggak usah disebut. Iya, pokoknya dia lah gitu. Lalu gue trade, gue deposit 7 juta, lalu gue langsung kalah. Gue pikir ini nggak bener ya. Ini nggak bener dan kayaknya gue nggak ada bakat di sini, jadi gue nggak mau sentuh dunia itu lagi. Dan akhirnya gue ketemu Bro Indra dan ternyata Bro Indra ini justru orang yang real. Siap. Dan bisa diketemuin gitu. Mungkin yang lain-lain cuma yang ngajarin di YouTube gitu, tapi lu ketemu orangnya susah, nggak bisa ketemu mereka gitu. Dan yang berani buat seminar workshop tentang trading binary option itu baru kita berdua lah ya di Indonesia ya. Belum ada sih kita temuin. Mungkin kalian bisa ngelihat di sosmed doang, dia duitnya banyak, tapi nggak bisa ketemu in person gitu ya. Nah, itu dia. Nah, bicara yang tadi nih, kita pengen nyobain broker lain. Menurut bro itu aman nggak sih? Kalau aman atau tidaknya sebenarnya kita harus coba. Coba dulu ya. Mungkin kita depo kecil dulu kali ya. Iya, depo kecil, lalu kita cobain platformnya gimana, cara sistem dia, kelebihan kekurangannya gitu. Nanti setelah itu ya mungkin kita bisa sharing juga ke teman-teman kalau broker ini aman ternyata. Ya begitu. Jadi ya mungkin kalian yang udah nontonin YouTube-nya gua selama ini cuman trading di Binomo. Nah, ini mungkin kesempatan yang bagus setelah gua ketemu Bro Wiki, gua pengen nyobain binary yang lain nih, platform yang lain kayak IQ Option, Olium Trade, dan bahkan pengen nyobain investasi yang lain, instrumen investasi yang lain, trading yang lain selain binary option. Betul. Ya. Karena goalnya kita ini sebenarnya trading ini bukan kita pengen kaya guys, salah. Kita ini trading tuh buat cari modal, bisa bikin usaha. Nah, uang kita ini jangan ditaruh di kebanyakan di tempat trading, justru harus kita puterin gitu. Diputerin terus ya. Harus diputerin. Karena kalau kita cuman kayak gue nih, gue cuman di Binomo doang, gue cuman mengandalkan Binomo. Susah ya? Susah banget gitu. Karena ibaratnya emang kita kan pengen trading for living. Bukan living for trading ya? For trading. Kebanyakan orang-orang Indonesia ini akhirnya salah ya? Salah mindsetnya, karena pengennya tradingnya kalau bisa depan layar. Salah, sebetulnya justru kalau kita benar-benar pengen trading yang sehat, kita trading jarang-jarang aja. Tapi ketika kita profitnya ini kita bisa putar untuk uangnya bisnis lagi, yang lain gitu ya. Oh, berarti goalsnya seperti itu ya. Dan kebetulan ini udah gue lakukan juga bro. Dari hasil trading di binary ini, gue udah ngeputarin duit gue bikin startup, bikin company dan lain sebagainya. Karena bener, kalau cuman kita ngandalin Binomo ini, contoh satu platform doang, itu bahaya. Karena gue pernah berpikir, gimana kalau apalagi Binomo yang statusnya ini masih tidak resmi di Indonesia. Bagaimana tiba-tiba ditutup pemerintah dan akhirnya gue nggak punya mata pencarian lagi. Bingung ya. Makanya apalagi mungkin yang orang-orang menggantungkan hidupnya di satu platform itu bahaya banget gitu. Ini juga yang kemarin gue sadarin juga guys, ketika gue ngobrol sama Bro Wiki. Nah, posisi gue ini sebenarnya nggak aman karena gue hanya menggantungkan diri gue, uang gue di satu platform. Sementara Bro Wiki ini di forex dia main, saham dia main, cryptocurrency dia main, Binomo juga dia main. Jadi aman. Posisinya lebih aman ya. Nah, dan kita akhirnya bisa
diversifikasi, nggak cuman naruh aset kita di satu tempat, tapi bisa di beberapa tempat. Dan bisa berkembang ya. Betul. Jadi kalau contoh nih binomo udah nggak bisa, kita masih punya yang masih lain. bisa yang lain. Lebih betul. aman ya. Lebih aman. Nah ini bisa jadi input juga buat kalian guys. Buat kalian yang pengen mencoba investasi trading atau instrumen investasi trading yang lain, jangan pernah taruh di satu tempat ya. Betul. Ibaratnya jangan pernah taruh duit kita itu di satu keranjang, Iya. tapi banyak keranjang. Jadi Betul. ketika salah satunya gagal, kita masih punya yang lain. Betul. Nah ini juga yang jadi bahan pertimbangan gue. Akhirnya untung ketemu Bro Wiki, bisa ngobrol-ngobrol dan gue bisa belajar trading yang lain. Dan untuk ini mungkin kita bocorin aja ya. Buat kalian yang pengen nyobain investasi yang lain, salah satunya cryptocurrency itu bisa jadi option kalian, bisa jadi pilihan kalian. Karena kenapa? Prediksi ntar di bulan Juni itu bakal meledak. Bitcoin bakal meledak. Jadi mulai sekarang kalian udah bisa pelan-pelan cicil, pelan-pelan beli BTC, BCH atau apapun itu, karena kalian tahu di tahun 2017 Desember itu pernah menyentuh 261 juta Betul. atau 20.000 US dollar ya, 20.000 Bitcoin ya. Per satu Bitcoin. Itu sekarang posisinya kurang lebih 8.000 atau 9.000. Jadi kalau untuk ngebeli itu masih aman ya? Masih aman karena karena untuk masalah cryptocurrency ini nanti ada yang namanya fase halving, di mana ibaratnya itu miners itu akan dipotong setengah dan akan mengalami kenaikan yang lumayan gitu. Masa ibaratnya kita nyimpen uang investasi lalu dikasih 1.000% nggak mau? Siapa 1.000% ya? 1.000% loh. Gila ya? Masa masih kurang? Wah itu gila banget sih kalau dari oke. Karena kita pasti kita bisa baca teknikalnya dan kita lihat ibaratnya strukturnya, dan ternyata bullish structure itu udah muncul. Gitu. Jadi kalau teman-teman sambil riset, searching tentang halving itu juga boleh banget gitu. Itu bisa jadi bahan pertimbangan. Dan setelah pembicaraan kali ini tungguin aja ntar di konten YouTube gue bakal bukan hanya binomo aja kali ya. Karena setelah gue ngobrol sama Bro Wiki, bisa ngajarin tentang edukasi ibaratnya instrumen-instrumen trading yang lain. Jadi jangan terlalu fokus di satu instrumen gitu. Kalau bisa semuanya, kenapa enggak? Bener-bener. Tapi gini bro, ini bisa jadi ibaratnya ada beberapa statement yang mengatakan kita kalau misalnya mau sukses harus fokus satu bidang. Nah itu gimana menurut bro? Oh tergantung. Masalahnya untuk beberapa instrumen ini itu berbeda karakteristik. Contohnya, kalau kita trading di binary option, waktu kita itu cuma 1 menit, 3 menit, atau 1 jam. Maksimal 1 jam ya? Ya. Dan ibaratnya kalau kita kalah, kan kita akan kehilangan semuanya. Tapi kalau kita menang, kita cuma dibayar 85%. Iya, tergantung aset yang kita pilih ya. Betul. Tapi kalau kita kayak belajar forex itu ada stop loss dan ada take profitnya. Jadi kita bisa batasi resiko kita seminim mungkin. Beda lagi berarti secara teknikal, secara psikologi beda ya. Beda lagi, dan itu resikonya juga ibaratnya bisa kita takar sendiri. Tapi kalau saham itu lebih enak lagi karena itu pertama satu legal ya. Yang kedua juga kita akhirnya mendukung program pemerintah. Yuk nabung saham. Yuk nabung saham ya. Benar, itu dia. Kalau yang gue denger nih, yang gue tahu nih bro, tentang saham. Contoh kita beli saham Unilever di harga sekian. Nah ternyata dia turun nih, kita bisa tetap tahan kan, gak usah dijual. Masih bisa tetap tahan. Ya? Iya. Sampai dia naik baru kita jual. Betul. Berarti karena aman banget ya. Aman banget karena begini. Kalau kita mau cari saham, kita harus cari saham yang ibaratnya perusahaan itu untuk 10 tahun ke depan dia masih ada. Masa sekelas Unilever 10 tahun lagi nggak ada? Nggak mungkin ya. Iya, jadi makanya kenapa banyak orang-orang yang kejebak mungkin di saham karena mereka nggak tahu beli saham yang bagus seperti apa, begitu bro. Cuman berarti mainan kayak trading saham itu udah buat orang-orang yang mungkin punya modal ya. Kalau cuma punya modal 1-2 juta itu sebetulnya untuk modal berapapun juga ibarat sekuritas tetap terima gitu. Yang paling penting kita punya akun di sekuritas dulu. Tiap bulan kita nabung 100.000 juga boleh. Boleh ya? Iya. Sekarang harga saham Unilever paling berapa? 7.000, 7.500 kan? 8.000 per lotnya ya? Iya, hitungannya per lot ya? Betul. Jadi masih bisa beli gitu. Cuman gini, justru yang bikin menarik kenapa orang lebih pilih binary karena binary ini menjanjikan lu modal kecil bisa dapat gede ya. Padahal mereka nggak tahu resikonya juga gede guys. Juga besar. Nah bahkan gue udah pernah ceritain pertama kali coba Binomo itu modal 1 juta, 2 hari jadi 10 juta. Gila nggak tuh? Iya. Langsung lompat 1000% kan? Tapi bisa diulang nggak 30 hari? Belum tentu. Nah itu dia. Nah itu yang bahaya. Jadi sebetulnya kita trading ini yang paling penting tuh walaupun kita profitnya kecil, tapi kita bisa konsisten. Setiap hari diulang 30 hari ya. 30 Kayak 200.000 sehari, 30 hari udah 6 juta betul. ya. Jadi daripada kita taruh uang kita di bank kan, nggak berkembang. Nah karena kita punya kemampuan trading, skill trading, kenapa nggak kalau kita ngembangin dana kita? Nah ini juga udah kita bahas di workshop. Sebenarnya untuk cari 1% per hari di binary memungkinkan sekali. dan sangat gampang gitu ya. Cuman gini, modal kalian 1 juta nih, dapat 1% 10.000, kalian nggak akan puas.
Iya. Kayak ngerasa kecil banget. Betul. Disinilah yang ibaratnya kita sebagai trader harus bisa punya mindset yang benar. Yang dilihat presentasi ya, jangan nominal. Jangan lihat nominal gitu. Itu dia. Karena kalau kalian nabung di bank itu 1 tahun 5%, 7%. Itu kalau deposito ya. Karena yang bunga biasa cuma 5%, itu setahun loh. Ini kalian dapat 1% sehari. Siapa yang mau kasih? Siapa yang mau kasih? Cuman nggak mikir ke sana mungkin ya. Dan itu yang seringkali membuat psikologinya hancur. Akhirnya udah dapat mungkin hari ini modal 1 juta, besok jadi 2 juta. Nah, besoknya habis. Apa gunanya? Gitu. Apa gunanya gitu? Karena kita kan trading kan sebetulnya kita cari profit ya, bukan cari kaya. Bener. Nah, kalau cari profit, kenapa enggak kita kumpulin satu hari, atau 30 hari juga jadi banyak juga. Iya benar. Iya, Yang kan? penting konsisten kan? Konsisten. Bukan seberapa banyak yang kita dapat, Iya. tapi seberapa konsisten kita. Betul. Apapun itu, mau bidang apapun, mau bro juga sebagai penyanyi, Iya. gue sebagai b-boy. Yang penting konsistensi ya. Konsistensi. Kayak ada tuh gue pernah ngelihat podcastnya Om Deddy Corbuzier. Success is about persistent. Iya. Pokoknya gimana kita bisa mengulang terus hal yang sama berkali-kali dan itulah disiplin dan konsisten. Iya. Sama guys, trading bisnis semua harus seperti itu ya. Kalau kita sudah nyemplung di satu bidang, ya justru kita harus berhasil di satu bidang itu. Apapun caranya, kalau hal itu membuat kita gagal, ya itu adalah pelajaran, bukan kegagalan. Bener. Ini sering gue bilang juga nih di konten-konten YouTube gue bro. Kalau kita lost di trading ini ya, kita belajar dari kesalahan kita dan jangan jatuh di lubang yang sama. Betul, itu biasa kok. Karena dalam berbisnis ya semua orang pernah gagal. Bener, gak ada orang yang buka usaha langsung rame, langsung sukses, langsung kaya. Ada mungkin itu hoki kali ya, keberuntungan. Beginner's luck. Dan ini bro, ini ada yang menarik. Gue pernah ngebaca salah satu artikel di Instagram. Katanya ada orang yang beruntung banget, dia menang lotre 200 miliar. Dia tuh pemulung, tukang sampah. Oh iya, gue tahu juga tuh ceritanya. Iya. Nah kalian yang belum pernah dengar, jadi singkat cerita dia menang lotre. Dia ini pemulung ya, tukang sampah. Tulisannya begini ya, bukan kita yang menghina ya. Tulisannya emang begitu. Dia itu pemulung, tukang sampah, akhirnya menang lotre 200 miliar. Itu di California kalau nggak salah, Amerika. Kalau gue mikir dapat 200 miliar di saat dengan kemampuan gue yang sekarang ya, gue akan puterin uang itu, gue akan invest di saham. Gak akan habis lagi tuh ya. Gak akan habis lagi tuh guys. 200 miliar guys. Gini deh, kalian beli franchise KFC deh. Udah jalan tuh. Udah jalan, gak bakal ini beli. Kalau gue ya dapat 200 miliar, gue beli KFC, gue beli Starbucks, gue beli semua franchise besar, gue beli. Jalan gitu. Tapi kalian tahu nggak guys, di berita itu ternyata dalam waktu 8 tahun habis 200 M-nya dan dia balik lagi jadi tukang sampah. Jadi miskin lagi. Oke. Wah gila nggak? Gila banget. Jadi berarti kan sebenarnya pemahaman tentang ide itu harus benar-benar di dalamnya gitu. Mentalnya sih. Dia nggak siap untuk nerima uang segede itu gitu ya. Mentalnya masih mental miskin guys. Jadi dia pikir ya gue banyak uang, yaudahlah gue foya-foya. Udah gue nggak mikirin besok gue makan apa, gue mau bikin apa gitu. Bayangin tuh 200 M itu nominal yang gede loh. Dia bisa habisin dalam waktu 8 tahun. Dan ternyata usut punya usut, dia beli helikopter, jet pribadi, bikin pesta narkoba di rumahnya. 8 tahun habis. Akhirnya dia jadi tukang sampah lagi. Tapi hebat sih, dia bisa kayak ikhlas gitu. Ya udah deh. Kalau kita mungkin stres ya. Gak akan bisa. Tapi kalau kalian, gue lempar ke kalian, gimana kalau kalian dapat 200 M? Apa yang bakal kalian lakukan? Coba bisa tulis di kolom komentar di bawah kali ya, kali aja seru ya. Nah jadi balik lagi guys ke mindset. Jadi kalau misalnya mindset kita dan mental kita belum siap untuk menerima uang itu, belum siap untuk, ibaratnya kita pengen kaya tapi kita gak siap kaya, uang itu bakal habis. Akan habis. Karena ibaratnya kita ini sebagai si pengelola uang itu. Makanya kenapa kalau orang bilang kan, kenapa orang kaya akan susah miskin lagi? Karena mereka tahu cara putar. Mereka udah punya mentalnya. Betul, gitu. Itu dia. Iya, gue sering bro dengar cerita orang yang kaya nih ditipu, bangkrut, akhirnya bangkrut nih. Tapi gak butuh waktu lama mereka untuk bangkit lagi. Bentar aja udah kaya banget. lagi. Kita tahu ceritanya Kevin Aprilio ya. Mungkin menurut gue dia udah punya mental yang kaya. Iya, mentalnya udah 17 M, gak butuh waktu lama, sekarang kaya lagi dia. Udah punya Ferrari lagi. Kemarin udah sempat dijual kan. Iya. Jadi kalau orang udah punya mentalnya, dia nggak akan takut, kayak dilempar kemana aja, dia bakal jadi. Itu dia guys. Jadi balik lagi, jangan pernah taruh duit kita di satu investasi doang, di satu instrumen doang ya. Betul. Harus banyak, semua harus kita kerjain ya. Apalagi kalau yang kita dalami adalah dunia trading. Karena dunia trading ini banyak banget instrumen apapun. Kalian harus tahu dulu kalian mau stick di mana. Tapi kalau saran dari gua, lebih baik teman-teman ini ibaratnya pelajari dulu gitu. Pelajari setiap platform ya, sistemnya. Oh, yang terpenting apakah fair atau tidak ya? Iya. Kalau gue jujur sendiri ya, yang paling penting itu platform itu fair. Oke. Mereka mau bayar kita.
Oke, ketika kita profit kita dibayar, Yes, ketika kalau kita tawas, ya udah nggak aman. masalah Nggak dan semuanya aman gitu ya, depositnya aman, Benar. apa segala macam, Betul, itu dia. sistem-sistemnya makanya harus dipelajarin dulu Harus ya. dipelajarin. Ini mungkin setelah ini gue bakal coba pelajarin platform binary yang lain kali. Boleh tuh. Kayak Udah IQ bagus. Option, Iya. Olimtrade selama Iya. ini gue belum pernah coba Nah, jujur aja. Karena ibaratnya begini kan. Kita ini terkadang-kadang mungkin kayak disangka, wah kita ini marketingnya binomo. Iya, Siapa? padahal juga nggak dibayar guys. Enggak, cuman kita pengen kasih tahu ke teman-teman kalau misalkan kalau pengen ketemu kita itu kapanpun bisa. Karena Yes. kita nggak terikat dengan beberapa platform gitu. Karena kita ini memang bener-bener real trader gitu. Iya, Yang dan- kita bisa disamperin gitu. Bener. Dan kemarin aja workshop 100 orang kurang lebih hampir ya, 75 orang hampir 100 orang dan kita edukasi mereka yang terpenting balik lagi bukan hanya metodenya aja yang kita sampaikan tapi psikologi dan Psikologi mindset dan seorang mindsetnya. trader. Karena kalian udah punya itu adalah kunci kesuksesan kalian. Mau platform apapun yang kalian jalanin pasti bisa. Betul. Nah, ini bakal gua buktiin sendiri. Gua udah ketemu Bro Wiki, kita udah ngobrol. Gua bakal terjun ke instrumen investasi trading yang Iya, lain harus. selain binomo. Betul. Mungkin gua bakal cobain yang sejenis binary dulu ke Iya. depannya, baru kemudian cryptocurrency atau mungkin terjun ke saham juga. Iya, harus. Ya, harus Iya, dicoba ya. harus coba. Awalnya gue rada takut guys. Takutnya gini karena gue nggak punya background, nggak punya background trading dan jujur aja gue masih nganggap diri gue ini bisa sukses di binomo. Ya mungkin ada keberuntungan juga karena kan nggak kenal apa-apa soal trading dan kalau Bro Wiki Enggak, mungkin beruntung juga sih. Karena bro ini udah ada harga yang bro bayar. Mungkin Bro ya. pernah gagal. Iya, iya. Lalu akhirnya bro belajar, cari tahu, sampai akhirnya bro yakin dan konsisten di dunia ini bro akan sukses. Nah Oke. itu yang bikin bro akhirnya bisa sukses. berarti bukan hanya karena kita jago dan dengan metode Bukan, doang ya. Berarti bukan. mental dan mindset ya. Mental Berarti dan mindsetnya bisa itu jadi yang paling penting. mungkin gue menang di situ kali ya. Iya, betul. Mindset dan kayak udah siap untuk Benar. kehilangan, akhirnya Siap juga dapat profit siap besar. untuk dapat profit besar dan Iya, akhirnya fight terus ya. Iya, sama yang seperti bro bilang. Oke. Umpan kecil, ikannya kecil. Ya, itu selalu gue bilang tuh. Umpannya gede, ikannya gede. Ikannya besar. Nah, itu dia guys. Dan ya, gue bisa ternyata padahal background penyanyi gitu. Iya. Penyanyi cafe, penyanyi wedding kayak dia, backgroundnya b-boy, dancer dan Iya, segala dan macam. gua Terjun ke party trading, juga, iya. berarti it's all about jam terbang juga Jam ya. Jam terbang. terbang gimana kita ngerisetnya, Iya, dan kita mau nyobain terus. belajar. Kita mau belajar. Ya? Kita belajar dari kesalahan kita dan kita belajar benar-benar ilmu yang benar, belajar technical analysis yang benar, belajar risk management yang benar, belajar gimana cara kita memanage trade kita. Dan Itu yang benar. paling penting itu belajar psikologi untuk nggak greedy Yes, atau nggak tamak ya. greedy. Karena kalau kita udah tamak, mau modal segede apapun, apapun habis. habis ya. Habis. gitu. Habis guys. Karena kalau nggak percaya duit kalian mungkin dikasih depo 100 juta. Kalau kalian niat tamak itu habis. Habis. 1 menit bisa habis loh Iya, guys. dan itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Itu Apa dia. bedanya sama gambling? Sama aja udah kayak judi ya. Iya. Itu dia. Nah, menarik nih bro. Bicara soal gambling dan judi, masih Iya. banyak orang yang bilang di kolom komentar gua nih di YouTube, binomo nih judi, trading Oke. ini judi dan gak halal segala macam. Dan Iya. mereka bilang kayak mau boykot gitu loh, memboikot kayak no, trading haram, judi ya. Oke, Menurut oke. bro gimana nih? Kalau ini pandangan gue ya, pribadi ya. Menurut gue judi atau enggak itu tergantung dari cara kita melihatnya. Oke. Kalau gue berpikir kita membuka usaha aja itu udah judi. Karena ada unsur gambling ya. Ya karena kita ada unsur spekulatif. Kita nggak Oke. pernah tahu. Memang ketika bro buka toko, bro tahu hari ini bakal penghasilan berapa. Nggak tahu sih. Seminggu dapat penghasilan berapa. Semua tahu itu saingan bro siapa. Iya. Bro tahu ibaratnya hari ini kalau buka jam segini bakal profit berapa. Nah ini menarik Nggak bro. tahu. Ini udah pernah gue bahas juga di Instagram gue. Gue pernah bikin story karena kita hidup aja udah gambling. Udah gambling. Semua ada unsur gambling ya bener ya. Ketika bro bangun pagi aja, bro mau tidur lagi atau bro bangun? Gak ada yang tahu juga ya. Iya. Ibaratnya 1 menit ke depan apa yang Iya. terjadi juga kita nggak tahu Kita ya. nggak tahu. Dan ibaratnya kayak hari ini bro mau pinter atau bodoh. Semuanya itu 2 pilihan. Iya. Binary pun Gak 2 ada yang pilihan. pasti di dunia Nggak ini. ada. Kita yang ibaratnya kita ini yang bisa menjaga resiko itu. Oke, semua tergantung kita berarti ya. Tergantung kita. Jadi kalau masih ada yang pengen menganggap trading di binary itu judi, trading di forex itu judi ya, sebenarnya terserah balik lagi ke kalian ya. Iya, balik lagi ke Sebenarnya kalian. kerja sama orang juga judi loh bro. Kalau gua pikir-pikir lagi ya, lu nggak tahu kapan lu dipecat, bener nggak? Bener. Lu nggak tahu kapan perusahaan lu tutup, lu nggak Iya. tahu. Lu kuliah aja judi, Iya. belum tentu lu bisa Belum sukses, tentu belum sukses, tentu betul. lu lulus skripsinya, bener itu nggak? dia. Jadi sebenarnya hidup ini sebenarnya judi. Ya hidup ini juga judi Hidup ini guys. judi, gitu. Nah, Kalau ada orang yang bilang hidup ini gak judi, hidup ini udah rencana Tuhan, itu semuanya Tidak. bohong. Ibaratnya- Tuhan ini ibaratnya misalkan bro kan ibaratnya memohon misalkan sama Tuhan. Tuhan saya mau jadi trader yang sukses. Nah, Lalu ini- Tuhan kasih. Ya udah kamu saya izinkan jadi trader sukses. Tapi bro malas belajar, bisa jadi gak? bisa nggak jadi sih, Bisa ya nggak nggak jadi, jadi, nggak jadi bisa trader nggak sukses. jadi. Jadi gini, Iya. bahkan
Iya, ini menarik sekali bro. Ini pembicaraan udah dalam nih, udah soal Tuhan nih ya. Karena gue berpikir gini, kadang-kadang orang bilang semuanya udah ada jalannya, udah ada takdirnya. Tapi kalau si manusianya ini mau ngebantah Tuhan bisa nggak? Bisa aja bro. Bisa aja. Buktinya ada orang yang bunuh diri kan. Artinya dia ngelawan rencana Tuhan. Mungkin Tuhan udah ngerencanain hidupnya ke depan bakal kayak dia nggak mau ikutin. Dia lompat, dia mati. Benar itu. Berarti ya balik lagi, ini gue juga baru dapat insight-nya guys. Jadi hidup itu pun adalah gambling. Judi. Jadi tergantung bagaimana cara kita menyikapi, bagaimana cara kita menjalaninya aja. Jadi buat yang masih sering komen judi haram, terserah kalian deh. Ya, itu balik lagi ke diri kalian sendiri. Balik lagi ke diri kalian sendiri. Kalau memang kalian rasa ini judi, ini nggak cocok, cari yang pasti-pasti aja. Ya udah nggak usah dicoba. Jadi karyawan juga 12 tahun, 20 tahun boleh kok. Dan bisa sukses juga kalau kalian asal konsisten deh. Ada kok yang gua kenal, dia karyawan di salah satu perusahaan, dia dari OB nih bro. Dia 30 tahun, 35 tahun jadi direktur bro. Bisa kok, sukses juga, tapi konsisten. Apapun itu konsisten. Ada nggak yang bisa tahan kerja tuh dari OB 35 tahun? Nah itu dia. Jangan-jangan kita kerja 1-2 tahun aja udah ngeluh gaji kecil ya? Iya benar. Nah itu dia. kan balik lagi ke mental. Terkadang kan orang melihat di awalnya nggak enak, padahal dia nggak tahu, padahal di akhirnya itu ada sesuatu yang besar. Berarti balik lagi, apapun yang kita kerjakan, mau kita kerja sama orang, mau kita trading, mau kita, contoh gue suka nyanyi, kita yang penting kita coba terus dan konsisten ya. Apapun itu pasti bisa ya. Hal apapun. Pasti bisa ya. Itu dia guys. Jadi ya seru banget pembicaraan kita hari ini. Jadi gue dapat banyak banget insight hari ini bro, dari kita ngobrol-ngobrol santai aja. Dan gue harap juga kalian yang nonton video ini, kalian bisa tercerahkan lah ya. Betul. Jadi soal judi, binary judi, soal jangan taruh duit kalian di satu investasi, di satu instrumen aja, dan soal yang lain-lainnya tentang konsistensi itu penting. Jadi kunci kita bisa sukses yang pertama harus ada mental dan mindsetnya itu harus dibenerin dulu guys. Itu yang selalu gue share juga di YouTube gue. Karena kalau kita nggak punya mindsetnya, nggak punya mentalnya, percuma. Kita menang lotre juga 200M bisa habis. Kita nggak bisa manage-nya. Nggak bisa memanage keuangannya. Jadi balik miskin lagi bro. Balik miskin lagi. Nah, kenapa orang kaya semakin kaya? Ya karena mereka mengerti cara memutar uangnya. Itu dia. Makanya jangan heran orang yang kaya bisa semakin kaya, yang maaf cakap, yang maaf kata, yang tidak punya, yang miskin malah semakin miskin. Karena dari awal dia udah salah di mindset, salah di mental. Itu dia guys. Nah, jadi menarik banget pembicaraan kita hari ini guys ya. Benar. Menarik sekali. Yang kita bicarainnya adalah sebetulnya lebih ke arah hal-hal yang milenial, yang berbau digital. Karena zaman-zaman sekarang ini kan anak muda kan pasti pengennya cari uang tuh yang cepet, bener gak sih? Semua orang pengen kaya, pengen jadi YouTuber, pengen jadi selebgram. Betul. Tapi sebenarnya kalau kita nggak punya mindset yang benar, mental yang baik, itu semua nggak akan terjadi bro. Begitu. Karena itu, guys. Knowledge is power. Knowledge is power. Jadi selama kalian hidup ya belajar ya. Never stop learning ya. Apapun dipelajarin. Kayak bro ini dia b-boy, dia belajar. Sekarang dia jadi instruktur dance juga, jadi trader juga, instruktur fitness juga. Semua ya. Kayak kurang lebih kita hampir mirip ya. Hampir sama lah. Gua juga jadi penyanyi cafe, penyanyi wedding, jadi trader juga, ngajarin trading juga. Kemarin sempat ikut kayak Mr. Indonesia segala macam public speaking. Kita pelajarin semua ya. Karena di dunia trading ini nggak memandang latar belakang bro. Nggak memandang latar belakang ya. Apapun bisa. Bukan harus kuliah ekonomi, finance, nggak harus ya. Trading bahasa Indonesianya apa? Berdagang sih bro. Berdagang. Iya, berdagang. Kita berdagang. Semua orang bisa berdagang ya. Semua orang bisa berdagang. Itu dia guys. Jadi buat kalian yang mungkin baru mau terjun ke dunia trading, benar-benar mindset sama mentalnya harus disiapin dulu ya. Dan yang paling penting jangan berpikir untuk cepat kaya. Cepat kaya dari trading. Itu salah. Itu salah. Karena kita pun ketika kita terjun di dunia trading, bro babak belur gak? Hancur bro. Kehilangan. Iya. Kalian tahu gak sih ini buat yang belum tahu nih ya. Kemarin dia cerita dia pernah ngilangin 1 miliar dalam 1 kali klik itu di forex. Itu gila banget. Ya itu banyak sih, karena gue waktu itu kan greedy, karena gue ngerasa di usia gue yang 24-25 tahun gue punya uang banyak, jadi gue pengen puter, dan gue mencatnya tuh asal-asalan bro. Jadi gue ngerasa overconfidence gitu. Jadi lu bayangin aja, gue trading di satu instrumen namanya Nasdaq, dan gue pencet itu hampir total 30 lot bro. 30, dan total itu 1 miliar ya? Iya, floating itu hampir 50.000 US dollar dulu pertama, lalu floating lagi 90.000 US dollar. Wah, itu minus bro, itu minus. Dan akhirnya habis semua ya? Habis semua, itu mental gue jatuh sekali gitu. Nah jadi ya kita semua udah pernah babak belur, udah pernah ngerasain kehilangan uang yang banyak gitu. Jadi sedikit banyaknya mental kita terbentuk juga dari situ ya. Ketika kita akhirnya mengerti cara ngambil balik ya bro. Ibaratnya kita udah pernah jatuh, kita nggak mau jatuh lagi. Gitu. Nah dari situlah kita bisa bangkit. Jadi buat kalian yang masih loss 1-2 juta, mungkin 10 juta, 15 juta, 20 juta, belum apa-apanya nih sama
Bro yang satu ini udah 1 miliar gitu dia kehilangan uang. Jadi bayangin mentalnya udah sekuat apa. Nah itu juga guys, kalian harus benar-benar memperkuat mental kalian ya. Caranya kita nggak bisa ngasih tahu, kalian yang harus ngejalanin sendiri. Kalian yang harus, mungkin kalian harus ngalamin gagal dulu, jatuh dulu, baru bisa bangkit gitu. Karena kalau kalian nggak pernah jatuh atau jatuh sedikit udah ngeluh, gak akan bisa. Jadi balik lagi, nah kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini, intinya kedepannya channel ini bakal gak ngebahas binomo lagi. Banyak semua bakal gue bahas guys, IQ option, all-in trade, ntar cryptocurrency, mungkin saham gue bakal bahas di channel ini karena gue pengen ngeedukasi kalian tentang trading. Gue yang backgroundnya penyanyi dan sekarang gue terjun ke dunia trading, semua bakal gue coba, gue bakal pelajarin semua dan gue pengen kalian juga belajar semua, bukan hanya binomo aja, tapi juga semua instrumen kita pelajarin dan semuanya bisa menghasilkan profit asalkan kita benar-benar mau belajar dan mau benar-benar gimana ibaratnya kita mau benar-benar taruh effort kita di situ. Dan channel bro ini channel yang memberkati orang loh bro, karena bro ini share benar-benar pengalaman hidup bro dari gagal sampai bisa seperti ini, dan semuanya itu bro jalanin sampai bro buat YouTube yang mencerminkan keadaan bro yang sebenarnya. Oke. Nah itu bagus. Ya. Gitu. Ya semoga pun kalian semua yang nonton video ini mendapatkan manfaatnya. Itu dia pokoknya. Kedepannya channel ini mungkin kedepannya gue bakal collab lagi sama Bro Wiki untuk ngebahas tentang instrumen trading lagi yang lain selain binomo tentunya ya. Dan binomo ini gue rasa gue udah oke lah, udah 1 miliar udah oke lah ya. Mungkin kita udah waktunya gue nyobain yang lain kali ya. Nah kemarin gue takut nih bro untuk nyobain yang lain karena kayak gue gak pernah. Karena gue masih menganggap gue beruntung di binomo ini. Tapi setelah gue ngobrol sama Bro Wiki, akhirnya gue memutuskan langkah awal gue mungkin coba broker lain dulu selain binomo apa ya, IQ option mungkin. Boleh, dan all-in trade kita coba review, gue bakal coba deposit di situ dari kecil dulu mungkin, dan gue bakal bikin videonya ke kalian bakal bisa lihat. Gue mau tahu dulu bedanya apa nih. Nah setelah itu kita bisa coba cryptocurrency, bisa coba saham, dan semua instrumen trading kita cobain. Mana yang menghasilkan, mana yang bisa membawa profit gede, kita jalanin aja pokoknya. Yang penting nomor 1 mindset dan mental udah benar dulu nih. Apapun yang kita kerjain, trading apapun pasti bisa berhasil. Oke, mungkin Bro Wiki ada pesan-pesan yang pengen disampaikan? Kalau pesan sih lebih baik kayak ibaratnya kalau kita mau bisa berenang itu jangan di sungai, berenangnya di laut. Di laut langsung ya? Oke, berarti kita harus risk taker juga ya? Iya, harus gitu. Karena ibaratnya trading ini mungkin kita bisa mengalami yang namanya 8 kali trade kita kalah, tapi kita punya 2 kali trade yang itu benar-benar powerful, bisa menutup dibalikin semuanya. Betul. Oke, balik lagi ke berani atau tidak kalian? Ya, itu dia. Nah, berarti ya kesimpulannya gitu guys. Jadi buat kalian semua yang pengen terjun ke dunia trading, bener-bener mentalnya harus diasah dulu. Konsisten itu nomor 1. Konsisten itu nomor 1. Jangan ngelihat orang bisa berhasil, kalian iri, kalian pengen cepat kaya juga, ketika kalian coba kalian gagal, kalian langsung bilang ini nggak bener, judi dan lain sebagainya. Maaf, mental-mental seperti itulah yang nggak akan bisa berhasil guys. Betul. Itu dia. Jadi kalian harus tanamkan mindset dan mental itu harus benar dulu. Jadi tungguin aja di channel ini, bakal update terus ya. Mungkin kedepannya gue bakal collab lagi sama Bro Wiki ngebahas tentang instrumen investasi trading yang lain dari segi cryptocurrency dan saham. Itu menarik tadi bro, udah bahas sedikit tentangnya. Iya betul bro. Karena ibaratnya kalau bro beli saham ini sebenarnya bro mensupport pemerintah Indonesia tadi. Indonesia gitu bro. Akhirnya punya kepemilikan saham di satu perusahaan. Bagus bro. Gitu. Itu bagus banget. Oke, untuk konten tentang trading saham, tentang trading forex, cryptocurrency, dan broker-broker lain selain binomo, kedepannya bakal gue bahas di channel YouTube gue. Jadi kalian tungguin aja kedepannya. Jadi nggak bakal binomo terus ya. Supaya kalian nggak bilang gue marketing binomo lagi ya. Soalnya dibilang marketing binomo bro, bahasnya cuma binomo ya kan. Padahal juga nggak dibayar ya kan. Oke, kedepannya kita nggak akan bahas binomo lagi. Kita bakal bahas semuanya instrumen trading. Jadi kalian tungguin aja. Jadi ya mungkin itu aja pembicaraan kita kali ini. So guys, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jadi ingat guys, apapun yang kalian kerjakan, yang penting kalian konsisten. Yang penting konsisten, pasti bisa berhasil. Oke guys, sekian aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Gua Indra Ken. Salam profit.